Jejak spiritualitas asli orang Jawa. Pernahkah kita bertanya, apa yang dipercaya oleh leluhur kita sebelum agama-agama besar datang ke tanah Jawa? Jauh sebelum kata agama seperti yang kita kenal sekarang di tanah yang subur ini, hidup sebuah keyakinan tua yang berakar dari alam, batin, dan kesadaran akan yang tak terlihat. Mereka menyebutnya kapitayan. Kapitayan bukanlah agama dalam bentuk yang kaku. Ia adalah cara hidup, sebuah jalan sunyi untuk memahami semesta dan meniti hubungan antara manusia dengan sang sumber, sang yang taya. Itulah namanya, taya, berarti tiada. Bukan karena ia tidak ada, tapi karena ia melampaui bentuk, nama, dan bayangan, tak bisa dilihat, tak bisa dipikirkan, namun terasa di dalam nafas, di antara desir angin, dan dalam sunyi yang dalam. Leluhur kita tidak membangun tempat ibadah mewah. Mereka menyatu dengan alam. Gunung adalah tempat bertapa, sungai adalah tempat penyucian, pohon dan batu menjadi titik hening, tempat mereka menyapa sang yang taya dalam diam. Mereka menyebut laku itu sebagai sembahyang, bukan sekedar ritual, tetapi penyembahan yang dilakukan dengan hening, dengan rasa, bukan kata. Kapitayan mengajarkan harmoni dengan diri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Tidak ada surga untuk diimpikan, tidak ada neraka untuk ditakuti, hanya ada kesadaran bahwa setiap perbuatan akan membentuk jalan pulang. Kini, nama kapitayan nyaris dilupakan, tertimbun zaman, terlindas narasi sejarah, namun jejaknya masih ada. Dalam tutur nenek kita, dalam kebiasaan selamatan, dalam merasa syukur saat panen tiba. Kita tidak perlu kembali ke masa lalu, tapi barangkali dalam mengenal jejak kapitayan, kita bisa belajar sesuatu yang berharga tentang keheningan, tentang makna, tentang hubungan yang lebih dalam dengan hidup itu sendiri. Karena dalam kesunyian, barangkali kita akan kembali menemukan diri kita dan sang sumber yang sejak awal telah menyatu dengan napas kita sendiri. Di tanah yang kita pijak, yang subur oleh abu gunung, yang dijaga oleh rimba dan sungai, pernah tumbuh sebuah kepercayaan tua sebelum datangnya agama-agama dari luar pulau. Sebelum kerajaan, sebelum kitab-kitab besar dibacakan. Kepercayaan itu disebut kapitayan. Bukan sekedar agama, tetapi cara memandang hidup, cara berjalan dalam sunyi, dan cara manusia Jawa mengenal dirinya dalam hubungan yang luas, halus dengan semesta dan dengan sang pencipta. Sang Hyang Taya, itulah nama yang digunakan. Taya berarti tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa suara. Ia ada, tapi tak bisa dipahami dengan logika. Ia hadir, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia bukan sosok, bukan makhluk, bukan gambaran. Ia adalah kehadiran murni yang hanya bisa dirasakan dalam keheningan batin. Leluhur kita menyembah tanpa wujud. Mereka tidak menyebut nama-nama, tidak membuat patung, tidak membangun bangunan tinggi. Karena dalam pandangan kapitayan, Tuhan tak butuh rumah, karena ia sudah menetap di dalam diri manusia. Sembahyang bagi mereka adalah laku menyembah dalam hening. 4 tahap sembah disebut catur sembah: sumembah, seleh, sulut, dan semati. Bukan hanya gerak tubuh, tetapi gerak jiwa untuk kembali luruh ke dalam sumber asal. Mereka bertapa di gua dan gunung, bukan untuk mencari kekuatan, tetapi untuk menyatu dengan alam dan mendengar suara batin.
Kapitayan mengajarkan harmoni dengan bumi, dengan sesama, dan dengan suara hati. Tidak ada ajaran tentang surga yang menggiurkan atau neraka yang menakutkan. Yang ada adalah hukum keselarasan. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Apa yang kau beri ke semesta, itulah yang akan kembali padamu. Mereka tidak menyebut dosa, tapi salah jalan. Mereka tidak mengutuk, mereka membimbing diam-diam dengan doa yang tak terdengar, dengan tindakan yang lembut dan dengan kesabaran yang besar. Tapi seiring berlalunya waktu, Kapitayan perlahan memudar. Datanglah pengaruh dari India dengan dewa-dewanya, lalu Islam dengan tauhid dan syariah, dan akhirnya zaman modern yang memuja logika dan melupakan rasa. Namun Kapitayan tidak mati, ia tetap hidup di antara doa-doa nenek di dapur, di dalam upacara selamatan, dalam sedekah bumi, dalam cara orang Jawa menyapa alam dengan penuh takzim. Ketika seseorang meletakkan bunga di batu besar, ketika ia berbicara pelan kepada pohon tua, atau menyalakan dupa di depan rumah, itu bukan tahayul, itu jejak Kapitayan. Jejak bagaimana leluhur kita memuliakan hidup dengan rasa syukur yang dalam dan kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang agung. Kini di tengah dunia yang bising, kita rindu keheningan. Di tengah teknologi yang serba cepat, kita rindu jeda, dan mungkin di tengah pencarian spiritual yang tak kunjung selesai, kita sebenarnya rindu akar. Akar yang membuat kita merasa utuh, akar yang menyambungkan kita dengan tanah, dengan langit, dan dengan suara dalam diri yang selama ini kita abaikan. Mengenal Kapitayan bukan berarti menolak keyakinan hari ini, tapi ini tentang mengenali jejak, menghormati akar, dan merawat warisan jiwa yang pernah hidup dan bergetar di dalam darah kita. Mungkin sudah saatnya kita bertanya kembali, bukan hanya apa yang kita percaya, tetapi bagaimana kita percaya. Bukan hanya kepada siapa kita berdoa, tetapi apakah kita sungguh hadir saat menyebut namanya. Dan dalam kesunyian itu, siapa tahu kita akan kembali mendengar bisikan Sang yang taya, yang diam namun nyata, yang hening namun hadir di setiap hembusan nafas kita.